Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat hingga tiada putusnya. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita Muhammad SAW, yang insya Allah kita menerima syafaatnya kelak di yaumil akhir. Di video kali ini, saya akan membacakan kultum yang berjudul Makna Kekuatan Doa. Dalam hidup ini, setiap orang pasti dihadapkan dengan adanya berbagai masalah. Terkadang kita mampu mengatasi, tetapi tak jarang pula merasa kesulitan, kewalahan, atau bahkan gagal menghadapinya. Di saat seperti itulah muncul kesadaran bahwa diri kita ini makhluk yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Di saat itulah semestinya kita kemudian ingat kepada Zat yang Maha Kuasa dan mengatur segala sesuatu urusan dalam kehidupan ini. Dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebagai hamba yang sering hilap dan lupa, kondisi ini sudah menjadi mafhum dari Sang Khalik, agar setiap kita menghadapi persoalan dan ujian hidup senantiasa mengadu dan meminta kepadanya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Artinya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Ayat ini sudah cukup jelas bahwa Allah sebenarnya begitu dekat kepada kita, dan Dia telah menyatakan akan mengabulkan setiap permohonan hambanya. Persoalannya, apakah kita mau meminta? Apakah kita yakin dengan permintaan kita? Apakah kita juga sudah menempatkan diri sebagai hambanya yang setia dan menunaikan perintah-perintahnya? Orang yang beriman tentu saja akan menjadikan doa sebagai salah satu jalan dalam meraih setiap keinginannya. Sebab dengan doa kita menjadi bagian dari setiap insan yang senantiasa beriman atas kekuasaan Allah. Dalam satu hadis, Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, yang artinya doa adalah senjata bagi orang mukmin dan menjadi tiang kekuatan agama dan sebagai cahaya langit dan bumi. Jadi, orang yang berdoa maka hatinya akan tentram, jiwanya akan merasa lapang dan terang, sebab dia merasa telah bersandar kepada Sang Pemilik dan Penguasa alam semesta yang mengatur kehidupan ini, sehingga orang yang berdoa akan terhindar dari stres, gelisah, dan perasaan takut atau khawatir. Dengan kata lain, orang yang berdoa akan terjaga kesehatan mentalnya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW juga bersabda yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, yang artinya tiada seorang yang berdoa kepada Allah dengan suatu doa kecuali akan dikabulkannya. Dia akan memperoleh salah satu dari 3 hal, yaitu yang pertama dipercepat terkabulnya di dunia, yang kedua disimpannya untuk diberikan di akhirat, dan yang terakhir diganti dengan mencegahnya dari musibah bencana yang serupa. Oleh karena itu, orang yang beriman akan senantiasa meyakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya adalah yang terbaik untuknya, karena semua diyakini merupakan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun bagi orang yang tidak berdoa, maka berarti dirinya telah merasa cukup tanpa adanya peran serta Sang Maha Kuasa. Orang tipe ini sangat mudah terkena goncangan batin, stres, atau bahkan putus asa, sebab segala urusan hidupnya hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri. Di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik untuk memperbanyak doa, sebab suasana batin kita sangat kondusif, yaitu sedang dekat dengan Allah. Terlebih ada pernyataan dari Nabi Muhammad SAW bahwa doa orang yang berpuasa termasuk yang mustajabah, seperti yang diriwayatkan At-Tirmizi, yang artinya ada 3 orang yang tidak tertolak doanya. Yang pertama, orang yang berpuasa hingga berbuka, yang kedua, seorang penguasa yang adil, dan yang ketiga, doa orang yang teraniaya. Doa mereka diangkat Allah ke atas awan dan dibukakan baginya pintu langit. Dan Allah berfirman, demi keperkasaanku, aku akan memenangkanmu atau menolongmu meskipun tidak segera. Dengan datangnya bulan yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak berdoa, niscaya semua akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Dengan kita berdoa, setidaknya doa menjadi pertanda keimanan kita sehingga jiwa ini tetap sehat dan hati tentram dalam menjalani kehidupan di dunia. Semoga
kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dan semoga video ini menjadi pengingat serta bermanfaat untuk saya pribadi dan teman-teman yang menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab ya.